Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Juwanti dengan nomor NPM 2210.072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konvensi genosida. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, genosida didefinisikan sebagai pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Secara etimologis, genosida berasal dari bahasa Yunani, geno, yang berarti ras atau suku, dan cide dari bahasa Latin yang berarti pembantaian. Istilah genosida pertama kali digagas oleh pengacara Yahudi dari Polandia bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944. Lemkin menggambarkan genosida sebagai rencana yang terkoordinasi disertai aksi yang bertujuan memusnahkan kelompok-kelompok masyarakat secara nasional. Kata genosida pertama kali digunakan dalam dokumen tertulis pada dakwaan kepada pimpinan Nazi atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1945 di Nuremberg, Jerman. Pencantuman kata genosida dalam dakwaan tersebut bukan merupakan istilah hukum, melainkan hanya sebagai istilah deskriptif. Pada 9 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai suatu kejahatan internasional, dan negara-negara yang turut menandatangani dituntut untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini. Larangan genosida ini tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Genosida 1948 yang menyatakan genosida dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai. Dalam poin-poin kesepakatan Konvensi Genosida 1948, definisi genosida dipertegas sebagai tindakan apapun yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Aksi ini meliputi antara lain membantai kelompok, menyebarkan kerusakan fisik dan mental serius kepada anggota kelompok, hingga secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Dalam perkembangannya, pengertian genosida tertuang dalam Statuta International Criminal Court atau ICC dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM, definisi genosida serupa yang tertuang dalam Konvensi Genosida 1948. Meski sama-sama kejahatan yang menghabisi nyawa manusia, genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia biasa. Genosida merupakan kejahatan yang menyasar pada kelompok seperti bangsa, ras, etnis, maupun agama. Sementara kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya hanya menyasar pada warga negara atau penduduk sipil. Secara hukum, kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia biasa. Kejahatan genosida menyasar pada kelompok seperti bangsa, ras, etnis, maupun agama, sementara kejahatan terhadap manusia biasa tertuju pada warga negara dan penduduk sipil. Negara-negara pihak atau negara penandatanganan dan peratifikasi. Pada awalnya, ada 41 negara yang menandatangani Konvensi Genosida hingga akhirnya resmi diberlakukan pada 12 Januari 1951. Hingga kini, Konvensi Genosida sudah ditandatangani oleh 150 negara di dunia, termasuk 18 negara Afrika, 17 negara Asia, dan 6 negara Amerika. Konvensi genosida juga telah diadopsi secara luas, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Konvensi ini juga diadopsi dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC tahun 1998. Pasal-pasal dalam Konvensi Genosida terdapat 19 pasal yang diantaranya yaitu Pasal 1 yang menyatakan bahwa para pihak yang berkontrak menegaskan bahwa genosida, baik yang dilakukan di masa damai maupun di masa perang, merupakan kejahatan menurut hukum internasional dan mereka berjanji untuk mencegah dan menghukumnya. Pasal 2 menyatakan dalam konvensi ini, genosida berarti setiap perbuatan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama seperti A. Membunuh anggota kelompok. B. Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok. C. Dengan sengaja memberikan kondisi kehidupan yang merugikan suatu kelompok yang akan mengakibatkan kepunahan fisik secara keseluruhan atau sebagian. D. Menetapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. E. Memindahkan secara paksa anak-anak suatu kelompok ke kelompok lain.
Pasal 3 menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan berikut ini dapat dihukum, yaitu diantaranya A. Genosida, B. Konspirasi untuk melakukan genosida, C. Hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, D. Upaya melakukan genosida, dan E. Keterlibatan dalam genosida. Pasal 4 menyatakan bahwa orang yang melakukan genosida atau tindakan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, baik mereka adalah penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat publik, atau individu swasta. Pasal 5 menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian berjanji untuk memberlakukan, sesuai dengan konstitusi masing-masing, peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan konvensi ini, dan khususnya untuk memberikan hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah melakukan genosida atau tindakan-tindakan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 3. Pasal 6 menyebutkan orang yang didakwa melakukan genosida atau perbuatan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 akan diadili oleh suatu pengadilan yang berwenang di negara yang wilayahnya dilakukan perbuatan tersebut, atau oleh pengadilan pidana internasional yang memiliki yurisdiksi terhadap pihak-pihak kontrak yang telah menerima yurisdiksinya. Pasal 7 menyatakan bahwa genosida dan tindakan lain yang disebutkan dalam pasal 3 tidak dianggap sebagai kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi. Para pihak kontrak berjanji dalam kasus tersebut untuk mengabulkan ekstradisi sesuai dengan hukum dan perjanjian yang berlaku. Pasal 8 menyatakan bahwa setiap pihak kontrak dapat meminta badan-badan perserikatan bangsa-bangsa yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mereka anggap tepat untuk pencegahan dan penumpasan tindakan-tindakan genosida atau tindakan-tindakan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 3. Pasal 9 menyatakan bahwa perselisihan antara pihak-pihak kontrak yang berkaitan dengan penafsiran, penerapan atau pemenuhan konvensi ini, termasuk perselisihan yang berkaitan dengan tanggung jawab suatu negara atas genosida atau atas tindakan-tindakan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, harus diserahkan kepada Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak dalam perselisihan tersebut. Pasal 10 menyatakan bahwa konvensi ini, yang teksnya dalam bahasa Mandarin, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol sama-sama otentik, akan tertanggal 9 Desember 1948. Pasal 11 menyatakan konvensi ini terbuka sampai tanggal 31 Desember 1949 untuk penandatanganan atas nama setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan setiap negara bukan anggota yang kepadanya Majelis Umum mengundangnya untuk menandatangani. Konvensi ini harus diratifikasi dan instrumen ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah tanggal 1 Januari 1950, konvensi ini dapat diaksesi atas nama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa manapun dan negara bukan anggota manapun yang menerima undangan sebagaimana tersebut di atas. Instrumen aksesi akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 12 menyatakan bahwa setiap pihak kontraksi dapat setiap saat melalui pemberitahuan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memperluas penerapan konvensi ini ke semua atau sebagian wilayah yang hubungan luar negerinya menjadi tanggung jawab pihak kontraksi tersebut. Pasal 13 menyatakan bahwa pada hari ketika 20 instrumen ratifikasi atau aksesi pertama telah disimpan, Sekretaris Jenderal akan menyusun suatu proses verbal dan mengirimkan salinannya kepada setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada setiap negara bukan anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-90 setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi ke-20. Setiap ratifikasi atau aksesi yang dilakukan setelah tanggal terakhir akan berlaku efektif pada hari ke-90 setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesi. Pasal 14 menyatakan konvensi ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya. Persetujuan ini selanjutnya akan tetap berlaku untuk periode 5 tahun berturut-turut bagi pihak-pihak kontrak yang belum membatalkannya sedikitnya 6 bulan sebelum berakhirnya periode berjalan. Penolakan harus dilakukan melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 15 menyatakan bahwa apabila sebagai akibat dari pembatalan, jumlah pihak
pada konvensi ini menjadi kurang dari 16, maka konvensi ini tidak lagi berlaku terhitung sejak tanggal pembatalan terakhir ini mulai berlaku. Pasal 16 menyatakan permintaan untuk merevisi konvensi ini dapat diajukan kapan saja oleh setiap pihak kontrak melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal. Majelis Umum akan memutuskan langkah-langkah jika ada yang akan diambil berkenaan dengan permintaan tersebut. Pasal 17 menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara bukan anggota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mengenai hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, tanda tangan, ratifikasi, dan aksesi yang diterima sesuai dengan pasal 11, B. Pemberitahuan yang diterima sesuai dengan pasal 12, C. Tanggal mulai berlakunya konvensi ini sesuai dengan pasal 13, D. Pengaduan yang diterima sesuai dengan pasal 14, E. Penghapusan konvensi sesuai dengan pasal 15, E. Pemberitahuan diterima sesuai dengan pasal 16. Pasal 18 menyatakan bahwa naskah asli konvensi ini akan disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salinan resmi konvensi ini akan dikirimkan kepada setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada setiap negara bukan anggota yang dimaksud dalam pasal 11. Pasal 19, konvensi ini akan didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal mulai berlakunya. Informasi keberlakuan konvensi genosida. Naskah Konvensi untuk Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1948 setelah memperoleh 20 ratifikasi yang dipersyaratkan oleh pasal 13. Konvensi tersebut mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1951. Analisis saya pribadi terkait situasi global dan konvensi genosida. Dalam situasi global saat ini, konvensi genosida memberikan kerangka hukum untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, tetapi implementasinya memerlukan komitmen nyata dari semua negara. Kesadaran dan pendidikan tentang isu-isu ini juga sangat penting agar dapat mencegah tragedi serupa di masa yang akan datang. Kejahatan genosida juga memerlukan upaya kolektif untuk pencegahan dan penindakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.